Wacana pertemuan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Ketum Gerindra Prabowo Subianto terus mengemuka. PDIP menyebut pertemuan tersebut sangat memungkinkan. Menurut juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim, pertemuan keduanya sangat mungkin terjadi. Namun pihaknya ingin lebih dulu menuntaskan sengketa pemilu di MK sebelum membicarakan pertemuan Megawati dengan Prabowo. Penghambatan ini kan memang prosesnya kita kan masih menjalani proses pemilu dan kalau kita harus ingat bahwa proses pemilu itu belum betul-betul selesai sebelum sidang di MK ini selesai dan ada keputusan bagaimana putusan ini menjadi putusan yang positif untuk tim Ganjar Mahfud atau sebaliknya. Nah kita lihat itu. Nah ini yang menjadi bukan hambatan sebenarnya, ini lebih ke arah bahwa masih mengikuti proses itu karena kontestasi ini belum 100% finish. Jadi setelah itu barulah saya rasa lebih tepat ada pertemuan antara Bu Mega dan Pak Prabowo. Kenegarawanan Hakim Konstitusi. Itulah judul tulisan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri hari ini di Harian Kompas. Bak surat terbuka terhadap penguasa. Di awal tulisannya, Megawati menekankan tanggung jawab penguasa seperti presiden terhadap etika sangatlah penting. Maka, bila presiden terkesan memperjuangkan kepentingan sendiri atau keluarganya, itu fatal. Sebab presiden adalah milik semua rakyat Indonesia. Ya, oke teman-teman, balik lagi di channel kita Neutral. Kali ini kita lagi membahas tentang momen Prabowo bertemu dengan Ibu Megawati. Bahlil respon tulisan Megawati soal penyalahgunaan kekuasaan di Pilpres 2024. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menantang siapapun pihak yang menyebut ada yang penyalahgunaan kekuasaan terstruktur, sistematis dan masif untuk bisa membuktikan. Hal tersebut disampaikan Bahlil Lahadalia merespons sindiran Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang menyebutkan Pilpres 2024 diwarnai kecurangan, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan. Kalau nepotisme itu kan disampaikan oleh Prof. Edi ya di dalam kesaksian di MK luar biasa sekali itu. Itu kan masuk dalam kategori pidana kalau tidak salah ya, tidak cocok dimasukkan dalam kasus sengketa pemilu. Itu kata Prof. Edi, aku kan bukan orang hukum, ucap Bahlil Senin 8 April 2024. Megawati tunjuk Puan Maharani lagi untuk jadi Ketua DPR Republik Indonesia periode 2024-2029. Ya teman-teman, ini Ibu Megawati menunjuk Maharani sebagai Ketua DPR di periode 2024 ya teman-teman, dan periode 2029, dan mudah-mudahan ini merupakan pilihan yang tepat dan bisa bermanfaat bagi masyarakat. Selama itu, dugaan penyalahgunaan kekuasaan TSM atau REK bisa dibuktikan, monggo saja katanya. Tetapi ini kan masih dugaan-dugaan, yang namanya duga kita juga jangan seujung. Kita apa ya istilahnya, boleh berpikir tapi jangan kita memvonis orang. Dia nggak pernah bilang dia akan memutuskan. Kita hargai apa yang sedang bergulir di pengadilan sekarang, ucap Bahlil. Oke, masih lanjut lagi teman-teman. Bahlil mengatakan tidak melihat adanya indikasi dugaan kecurangan Pilpres 2024. Yang dirumorkan ada kecurangan terstruktur, sistematis dan masif.
nggak ada masa Mas Gibran nggak boleh jadi wapres hanya karena bapaknya presiden. Dari mana? Memang ada aturan yang mengatakan bahwa anak dari seorang presiden nggak boleh jadi wapres atau presiden. Kalau itu ada, oke. Kan kita ada juga mengatakan Uca Bahlil juga mengatakan bahwa anak gubernur nggak boleh anaknya jadi gubernur atau wabuk. Nggak ada juga kan. Hak warga negara selama dia itu memenuhi syarat dan syaratnya kan sudah dipenuhi. Keputusan MK kan sudah ada dan dia punya pengalaman di mananya yang harus meragukan kemampuan Mas Gibran, ungkapnya. Refli Harun berharap tulisan Megawati ilhami Hakim MK ambil keputusan sengketa Pilpres 2024. Pakar hukum tata negara Refli Harun berharap tulisan opini Ketua Umum PDI Perjuangan atau PDIP Megawati Soekarno Putri dapat mengilhami Hakim Mahkamah Konstitusi atau MK agar berani membuat putusan yang menemukan arah demokrasi di Indonesia. Menurut Refli, sesungguhnya yang dibutuhkan 8 hakim saat ini bukan lagi bukti, melainkan keberanian untuk memulai babak baru, bahkan bahwa siapapun yang berlaku curang pada Pilpres akan mendapatkan hukuman yang dari kacamata demokrasi wajib dijatuhkan, seperti mendiskualifikasi pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Diskualifikasi ini menjadi bagian dari petitum permohonan paslon nomor urut 1 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Diketahui Megawati menulis opini berjudul Kenegarawanan Hakim Mahkamah Konstitusi di Harian Kompas edisi Senin 8 April 2024. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Megawati memberikan penerangan bagi kita semua, utama kepada Hakim MK, bahwa inilah saatnya kita harus berani menunjukkan bahwa kita tidak takut ketika harus membela kebenaran, walaupun kebenaran itu berusaha dihalangi dengan senjata, kata Refli. Ya, oke teman-teman, sekian saja dulu perjumpaan kita di siang hari ini dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.